Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita membahas mengenai minyak bumi dan mari kita bahas apa saja yang terdapat pada materi minyak bumi kali ini. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita lanjut ke dalam video pembelajaran, perkenankan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardina Rizky Avinda Irnandianis, mahasiswa semester 6 program studi Tadris Kimia Universitas Islam Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan proses pembentukan minyak bumi. Yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan komposisi minyak bumi. 3. Siswa dapat mendeskripsikan proses pengolahan minyak bumi beserta kegunaan dari fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, pernahkah kalian melihat gambar seperti di samping? Gambar apakah itu? Nah, kira-kira apakah itu? Apakah mungkin itu minyak bumi? Daripada penasaran, mari kita diskusikan materi minyak bumi. Materi yang pertama yaitu pembentukan minyak bumi. Nah, minyak bumi sendiri merupakan cairan hitam yang kental yang merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan atau hewan, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Nah, sisa-sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat lainnya selama ratusan bahkan jutaan tahun serta mendapat tekanan dan panas bumi secara alami. Bersamaan dengan adanya proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa-senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, beberapa bagian dari jasad renik ini mengandung minyak dan lilin. Minyak dan lilin ini dapat bertahan lama di perut bumi. Bagian-bagian tersebut kemudian membentuk bintik-bintik dan warnanya pun berubah menjadi coklat tua. Bintik-bintik tersebut akan tersimpan di dalam lumpur dan mengeras karena tekanan dari bumi. Lumpur tersebut berubah menjadi batuan dan terkubur semakin dalam di dalam perut bumi. Tekanan dan panas bumi secara alami akan mengenai batuan sehingga batuan menjadi panas dan bintik-bintik dalam batuan mulai mengeluarkan minyak kental yang pekat. Semakin dalam batuan terkubur di perut bumi, minyak yang dihasilkan akan semakin banyak pula. Pada saat batuan lumpur mendidih, minyak yang dikeluarkan berupa minyak cair yang bersifat encer dan saat suhunya sangat tinggi akan dihasilkan gas alam. Gas alam ini sebagian besar merupakan metana. Di dalam lapisan tanah yang kedap air, tempat terkumpulnya minyak bumi ini disebut dengan cekungan atau antiklinal. Lapisan paling bawah dari cekungan ini berupa air tawar atau air asin, sedangkan lapisan di atasnya berupa minyak bumi bercampur dengan gas alam. Gas alam berada di lapisan atas minyak bumi karena massa jenisnya lebih ringan daripada massa jenis minyak bumi. Apabila akumulasi minyak bumi di suatu cekungan tersebut banyak dan secara komersial menguntungkan, maka minyak bumi tersebut dapat diambil dengan cara pengoboran. Minyak bumi diambil dari sumur minyak yang ada di pertambangan-pertambangan yang lokasinya dapat diperoleh setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen karakter, dan struktur sumber. Nah, proses pembentukan gas alam bersamaan dengan minyak bumi. Dengan demikian, teori pembentukan gas alam sama dengan teori pembentukan minyak bumi. Penampakan fisik minyak bumi sangat beragam, tergantung dari komposisinya. Pada umumnya, minyak bumi yang baru dihasilkan dari sumur pengoboran berupa lumpur berwarna hitam atau coklat. Meskipun ada juga minyak bumi yang berwarna kekuningan, kemerahan, atau kehijauan. Minyak hasil pengoboran ini disebut dengan minyak mentah atau crude oil. Minyak bumi tersusun atas senyawa hidrokarbon yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa tergantung pada faktor suhu, faktor umur, dan cara pembentukan.
Minyak bumi dari Indonesia mengandung banyak senyawa aromatik seperti benzena, sedangkan minyak bumi dari Rusia mengandung banyak senyawa sikloalkana seperti sikloheksena. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam minyak bumi terdapat bermacam-macam senyawa hidrokarbon seperti alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Yang pertama yaitu ada alkana. Golongan alkana yang banyak terdapat dalam minyak bumi yaitu N-alkana dan isoalkana. N-alkana merupakan alkana jenuh, berantai lurus, dan tidak bercabang. Sedangkan isoalkana merupakan alkana jenuh yang rantai induknya mempunyai atom C tersier dan bercabang. Alkana disebut juga dengan parafin. Parafin merupakan senyawa hidrokarbon tersaturasi atau berikatan jenuh yang mengandung rantai lurus atau bercabang yang molekulnya hanya terdiri atas atom karbon dan hidrogen. Yang kedua ada sikloalkana. Sikloalkana merupakan senyawa hidrokarbon berantai tunggal dan berbentuk seperti cincin. Golongan sikloalkana yang terdapat dalam minyak bumi adalah siklopentana seperti metil siklopentana dan sikloheksena seperti etil sikloheksena. Sikloalkana juga dikenal dengan nama naptena. Naptena merupakan senyawa hidrokarbon tersaturasi yang memiliki rumus umum CnH2n, mempunyai ciri-ciri mirip alkana dan mempunyai titik didih lebih tinggi daripada alkana. Dan yang ketiga adalah hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik merupakan hidrokarbon yang tidak tersaturasi, memiliki satu atau lebih cincin planar karbon 6 atau cincin benzena. Pada struktur ini, atom hidrokarbon berikatan dengan atom karbon dengan rumus CnHN. Jika hidrokarbon aromatik dibakar akan menimbulkan asap hitam pekat dan beberapa bersifat karsinogen. Senyawa hidrokarbon aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah senyawa benzena. Contohnya yaitu ada etil benzena. Berdasarkan komponen terbanyak, minyak bumi dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu adalah parafin, yang kedua naftalena, dan yang ketiga adalah campuran antara parafin dan naftalena. Minyak bumi golongan parafin. Di sini dikatakan sebagai parafin karena sebagian besar komponen dalam minyak bumi golongan parafin berupa senyawa hidrokarbon rantai terbuka. Minyak bumi golongan ini dimanfaatkan untuk bahan bakar karena merupakan sumber penghasil gasolin. Yang kedua yaitu minyak bumi golongan naftalena. Komponen terbesar dalam minyak bumi golongan naftalena berupa senyawa hidrokarbon rantai siklis atau rantai tertutup. Minyak bumi golongan ini digunakan untuk pengeras jalan dan juga digunakan sebagai pelumas. Golongan yang ketiga yaitu ada minyak bumi golongan campuran antara parafin dan naftalena. Minyak bumi golongan ini komponen penyusunnya berupa senyawa hidrokarbon rantai terbuka dan rantai tertutup. Secara umum, komponen minyak bumi terdiri atas 5 unsur kimia seperti yang terdapat pada tabel di samping, yaitu 83-87% merupakan karbon, 10-14% merupakan hidrogen, 0,05-6% adalah belerang, 0,05-1,5% adalah oksigen, 0,1-2% ada nitrogen, dan kurang dari 0,1% merupakan unsur-unsur logam. Sementara itu, komposisi molekul hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi berdasarkan beratnya ada pada tabel di samping. Nah, yang pertama yaitu naftalena, rata-rata 49% dengan rentang 30-60%. Yang kedua yaitu parafin dengan rata-rata 30% dan rentang 15-60%. Yang ketiga adalah aromatik dengan rata-rata 15% memiliki rentang 3-30%. Dan yang terakhir adalah aspaltena dengan rata-rata 6% dan memiliki rentang sisa-sisa dari senyawa hidrokarbon lainnya. Yang ketiga yaitu adalah pengolahan minyak bumi.
Nah, minyak bumi yang baru dihasilkan dari sumur eksplorasi masih berupa minyak bumi campuran yang disebut sebagai minyak mentah atau crude oil. Minyak bumi tersebut diperoleh dari dalam bumi dengan cara pengeboran daerah antiklinal di darat maupun di lepas pantai. Minyak bumi di Indonesia terdapat dalam lapisan-lapisan sedimen tersier yang terbentuk antara kisaran waktu 600.000 sampai 70 juta tahun yang lalu. Lapisan sedimen tersier terdapat di sepanjang Pulau Sumatera bagian timur, Jawa bagian utara, Kalimantan bagian timur, dan daerah kepala burung di Papua dengan jumlah keseluruhan mencapai 60 cekungan. Minyak mentah atau crude oil hasil pengeboran sumur eksplorasi belum dapat dimanfaatkan karena masih berupa campuran. Oleh karena itu, harus dilakukan pengolahan lebih lanjut terhadap minyak mentah tersebut untuk memisahkan komponen-komponen penyusunnya. Senyawa-senyawa yang bukan hidrokarbon harus dipisahkan terlebih dahulu dari minyak mentah. Lalu selanjutnya komponen-komponen minyak mentah dipisahkan dengan cara penyulingan bertingkat atau yang biasa disebut dengan distilasi fraksinasi. Proses pemisahan komponen tersebut dilakukan di tempat penggilingan minyak. Di Indonesia terdapat banyak sekali tempat penggilingan minyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kilang minyak bumi berfungsi mengolah crude oil atau minyak mentah menjadi produk jadi seperti LPG, minyak, bensin, solar, dan oli, serta residu. Di tempat penggilingan minyak tersebut, minyak mentah mengalami sejumlah proses untuk memurnikan serta mengubah struktur dan komposisinya, sehingga diperoleh produk yang bermanfaat. Secara umum, proses pengolahan minyak mentah dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu ada desalting dan yang kedua ada distilasi bertingkat. Kira-kira ada yang tahu apa yang membedakan antara desalting dan distilasi bertingkat, atau apakah ada yang tahu bagaimana definisi dari desalting ini dan juga destilasi bertingkat? Yang pertama yaitu ada desalting. Nah, desalting merupakan proses pengolahan minyak bumi untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah atau crude oil. Pada proses ini, minyak mentah dicampur dengan air agar mineral-mineral yang ada di dalam minyak mentah dapat larut. Selain itu, pada proses ini juga ditambahkan senyawa asam dan basa ke dalam minyak untuk menghilangkan senyawa-senyawa non-hidrokarbon. Karena yang digunakan pada minyak bumi itu hanya senyawa-senyawa hidrokarbon saja. Proses desalting dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi di pipa-pipa minyak dan mencegah tersumbatnya lubang-lubang di menara fraksinasi. Selanjutnya, minyak mentah yang telah mengalami proses desalting dialirkan ke tangki pemanas untuk diuapkan. Uap minyak mentah ini selanjutnya dialirkan ke menara distilasi atau menara fraksinasi untuk diproses lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan sebelum masuk ke dalam proses distilasi bertingkat, minyak bumi ini harus melewati proses pada desalting terlebih dahulu. Nah, proses yang kedua yaitu destilasi bertingkat. Destilasi merupakan proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah yang berupa senyawa hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didih. Setelah senyawa-senyawa non-hidrokarbon dipisahkan dari minyak mentah dengan proses desalting, selanjutnya minyak mentah diolah dengan proses destilasi bertingkat. Minyak mentah dapat didestilasi karena komponen-komponen penyusun hidrokarbon pada minyak mentah mempunyai titik didih yang berdekatan dan mendidih pada kisaran suhu tertentu. Proses destilasi bertingkat dilakukan dalam kolom atau menara fraksinasi. Menara fraksinasi ini dilengkapi dengan pelat-pelat dengan jarak tertentu yang mempunyai sejumlah sungkup gelembung udara atau disebut juga bubble cap. Proses destilasi diawali dengan memanaskan minyak mentah hingga suhu 350 derajat Celcius di dalam tanur.
Proses selanjutnya yaitu memompakan minyak mentah panas tersebut ke dalam kolom fraksinasi di bagian flash chamber, yaitu bagian kolom fraksinasi yang berada di sepertiga bagian bawah. Proses di menara fraksinasi ini dibantu dengan pemanasan steam atau uap air panas bertekanan tinggi untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom agar stabil. Pada proses distilasi bertingkat, sebagian minyak akan menguap dan bergerak melalui bubble caps dan sebagian uap akan mencair lalu mengalir melalui pelat. Cairan yang mengalir keluar pelat akan terpisah dari fraksi lain. Uap yang tidak mencair akan terus naik dan akan mencair sedikit demi sedikit sesuai dengan titik didihnya. Pada pelat-pelat yang ada di atasnya, fraksi-fraksi minyak bumi diperoleh sesuai titik didihnya. Uap minyak yang titik didihnya lebih tinggi akan mengembun pada pelat pengembunan yang lebih rendah. Sebaliknya, uap minyak yang lebih rendah titik didihnya akan mengembun pada pelat pengembunan yang lebih di atasnya. Titik didih rendah dimiliki oleh senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya pendek. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sekalian semuanya yang menonton dan juga bisa menjadi sumber bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran selama ada di kelas. Nah, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.